Polisi itu dulu ndak ada, zaman Mojopahit ndak ada, zaman Mataram ndak ada. Polisi itu ada ketika desa-desa iki ono aktivitas ekonomi yang membuat desa itu menjadi kota. Begitu ada kota, baru ada polisi. Jadi polisi itu artinya ketertiban kota sebenarnya. Nah kalau dulu zaman Mataram, ya Mojopahit, Demak, baru ada tentara, prajurit, tapi belum ada polisi. Nah, polisi ini hubungannya sama modernitas. Polisi itu hubungannya sama, kowe ngerti toh? Desa mawa cara, negara mawa tata. Nek desa mawa cara orang nggo polisi, cukup. Ning nek wis negara mawa tata kudu kuat polisine, kudu tertib polisine, mergo keamanan negara yang terdiri dari kota-kota dan ibu kotanya pasti kudu kutha lho ya. Orang ono kok negara kok ibu kota desa ndi, gunung ndi ra ono. Sing ibu kota sebuah negara pasti sebuah kota besar, sehingga kuncinya adalah dengan kuatnya polisi. Polisi terletak di kota-kota menjaga dalam negeri, tentara berada di perbatasan, sopo wani mlebu rene arep macem-macem ning negaraku, itu tentara yang akan bertindak. Dan sekarang tentara dibantu oleh preman-preman gendo-gendo di depan saya ini. Tenang wae Pak sampean. Nek perang susuk, tentara jangan maju dulu, cukup anak-anak muda yang belum punya kerjaan ini ya. Pasti mereka etos perangnya luar biasa. Iki aku rabi ra payu, penggawean rung entuk, jak gelut ayo wis kan gitu ya. Itu mereka Pak, gitu ya. Yang memimpin hidupnya manusia itu adalah petunjuk Tuhan. Yang memimpin hidupnya manusia adalah agama sebenarnya. Jadi agama bukan sumber pertengkaran, agama justru menjadi potensi dan energi untuk menyatukan semua umat manusia. Sekali lagi prinsipnya, setiap orang tidak usah mempertengkarkan kebenaran satu sama lain, karena kebenaran itu bahan mentah. Yang penting dari bahan mentah masing-masing, Kristen begini, Katolik begitu, Islam begitu, Buddha, Hindu, Konghucu begitu, itu disimpan di dapur, tapi keluar rumah tumpengnya, yaitu yang metu kudu mempeng, adalah fastabikul khairat. Keluarnya kita berlomba-lomba untuk bikin kebaikan, bareng-bareng bersama-sama atau masing-masing. Jadi kebenarannya bukan untuk dikeluarkan dari rumah, yang dikeluarkan dari rumah, dari diri kita adalah kebaikan, yang hasilnya adalah keindahan. Untuk itu saya sambil mensyukuri dan mengagumi polisi ini, sambil saya boleh ngeritik sedikit ya Bu ya. Jadi kalau saya, sampean tahu ya, kalau ayam, bebek, angsa, burung itu kan rukun ya. Jadi kalau bebek, kalau kucing ketemu anjing, kucingnya bilang gimana? Ngeong, anjingnya guguk. Apakah perlu kucingnya supaya dianggap sopan oleh anjing, kucingnya juga guguk begitu? Atau cukup kucingnya ya kucing aja, ya ngeong saja, karena kucing itu memang ngeong. Karena kalau kucing ngeong itu berarti si anjing juga tahu bahwa itu dia sedang menyapa dan menyampaikan keselamatan, betul nggak? Jadi orang Buddha tidak usah assalamualaikum, orang Kristen tidak perlu assalamualaikum, orang Islam tidak perlu shalom dan Om Swastiastu, karena kalau orang Islam bilang assalamualaikum, orang Hindu mengatakan oh itu sama dengan rahayu, orang Buddha bilang oh itu maknanya sama dengan Om Swastiastu, ya kan begitu. Kalau ada orang Kristen ketemu orang Islam dia bilang shalom, oh itu maksudnya assalamualaikum. Tidak perlu orang Islamnya ngomong shalom, tidak perlu orang Islam langsung agamanya orang atus lah, repot sampean. Terus disebut satu persatu, jelas ya. Jadi kalau ada orang Islam bilang assalamualaikum, orang Hindu menjawab rahayu, kan begitu. Kalau orang Hindu bilang ketemu orang Islam bilang rahayu, orang Islam mengatakan waalaikumsalam, bener nggak? Masuk akal nggak ini? Daripada ketemu terus disebut kabeh, kan nggak efektif tuh nggak? Kan ayam ketemu bebek kan nggak perlu wek gitu. Ayam ya mana pitik dia nak pitik. Petok gitu ya. Kalau dia bilang
petok-petok si bebek ngerti itu maksudnya adalah salam keselamatan, betul enggak? Nah malam hari ini nih baru saya omongkan, karena di seluruh Indonesia sampai presiden dan menteri selalu mengucapkan jangkep iki nek kere ya njegoko wae, nek pitik ya wis apa petok-petokon, nek wedhus ya mbek-mbek, oh nek kucing ngeong-ngeong, orang njur wedhus kudu ngeong, kudu njegok, kudu kluruk sapi turute, betul enggak? Masuk akal enggak? Elak wapi sing ngomong ge. Terus toh? Lah iya ngono kuwi. Dadi kalau nek kowe ketemu kancamu sing Kristen, assalamualaikum, kancamu sing Kristen menjawab shalom, kan begitu. Jadi wong pastor ketemu kiai, pastornya ngomong shalom, Pak Yai ini waalaikumsalam. Karena maksudnya sama, betul enggak? Nah, kita mencari kesamaan. Agama itu mencari kesamaan, kalau ilmu mencari perbedaan. Kalau ilmu itu beda, iki telo, iki kacang, iki jagung, iki kelepon, iki risoles, iki apa iki Pak? Lemper. Itu ilmu. Kalau agama ndak, yuk dipangan bareng, mbuh jenenge apa wae terserah, ya ora? Itu agama. Jadi kalau agama mencari kesamaan dan kesatuan, kalau ilmu mencari perbedaan, maka hidup ilmu jangan dijadikan Tuhan. Ilmu hanya alatmu supaya kamu bisa menemukan kesamaan di antara perbedaan-perbedaan. Ngono kira-kira ya. Sip ya. Oke. Saya akan memulai gini, Bu Bupati. Anytime Bu Bupati dan sahabat Bapak boleh interupsi, boleh angkat tangan, boleh bantah, boleh nambahin, boleh apa saja. Pokoknya ini acara bebas. Tapi kita akan batasi tidak sampai 2 hari acaranya. Artinya tidak bisa melewati jam 00. Ya, karena ini sudah kesepakatan dan saya sebagai tamu, saya sami'na wa ata'na, adhaifu kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, diangkut rono rene nganut, kan gitu. Jadi saya akan taat, sebelum jam 00 kita sudah akhiri, bahkan beliau menyarankan kalau bisa jam 11 sudah kita akhiri, karena normalnya orang jam 11 ya wis turu. Nek kue urung turu jam 11 berarti kue prajurit Polres apa Kodim sing lagi ronda, kan begitu kan. Nah, kalau Anda normal kayak saya malah raturu ya. Nah, oke, bismillah. Gini, saya minta 1-2 menit untuk Al-Fatihah. Ada kakak kita, orang tua kita, seorang pelukis yang luar biasa indahnya, wong agung, seorang sastrawan, seorang cerpenis, asli Sragen yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala hampir 2 bulan yang lalu, yaitu Mas Danarto. 40 hari yang lalu. Mas Danarto ini, ya Allah, ini kakak saya yang luar biasa ceritanya. Jadi Mas Danarto itu disuruh menuntaskan tirakatnya di dunia karena surganya akan sangat tinggi. Jadi banyak penderitaan yang beliau alami. Di akhir hidupnya beliau kawin umur 59 tahun. Sih lumayan kue toh. Kue umur 18 wis rabi. Ya toh, nekat ya toh. Nekat terus mati urip melu para tuwa toh. Kan gitu. Saat itu dia apa nih Bu? Singkatannya apa nih Bu? Molimo madang madep mantep madang melu mangan melu merotuwo. Ya oke. Selamat molimo hidup ya. Di depan kita bersama ini ada 2 orang yang memakai topi merah putih, Pak Kapolres sama beliau yang di sebelah kiri, Ketua DPRD. Saya tidak tahu bagaimana asal-usulnya, apa beli di sana, apa ada yang ngasih, atau pokoknya saya seneng karena ini dianggap peci nasionalisme. Wong kui peci, kui mesti rodo alim-alim sidik kan gitu kan. Nenek diarani kui ustad ya ora, wong kui merah putih kok, itu nasionalisme kok, kan gitu. Makanya kita bikin peci merah putih itu membingungkan orang. Ojo ngarani nek kui ora nasionalis wong merah putih kok. Nek ojo ngarani nek kene, ojo ngarani kene kafir wong kui dinggo salat kok, kan gitu. Nah sekarang kan banyak pertengkaran antara Indonesia lawan Islam, Pancasila lawan Islam, macem-macem di pertengkaran sing ora-ora. Wong Lombok kok kerengan karo Brambang, yur sambeli kepriye rasane, kan gitu. Ono legi kok kerengan karo gula. Lah ya gula ya mesti legi, nek legi ya kudune gula, kan begitu.
Nah, mari kita belajar pada malam hari ini supaya kita lebih banyak menerima daripada menolak, lebih banyak untuk mencintai daripada membenci, dan lebih banyak menampung daripada mengusir. Jadilah manusia ruang, karena kalau ruang dia tidak berebut ruang. Kalau Anda manusia perabot, Anda butuh ruang, maka Anda berebut ruang. Tapi kalau setiap orang adalah ruang bagi orang yang lain, maka semua akan ajur-ajar seperti tumpeng yang bulat dan meninggi sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira teman-teman sekalian, aku karo nyecil-nyecil pengetahuan ya. Ben kelingan kabeh. Jadi polisi itu dulu ndak ada, zaman Mojopahit ndak ada, zaman Mataram ndak ada. Polisi itu ada ketika desa-desa iki ono aktivitas ekonomi yang membuat desa itu menjadi kota. Begitu ada kota, baru ada polisi. Jadi polisi itu artinya ketertiban kota sebenarnya. Nah, kalau dulu zaman Mataram, ya Mojopahit, Demak, baru ada tentara, prajurit, tapi belum ada polisi. Nah, polisi ini hubungannya sama modernitas. Polisi itu hubungannya sama, kowe ngerti toh? Desa mawa cara, negara mawa tata. Nek desa mawa cara orang nggo polisi, cukup. Nek wis negara mawa tata kudu kuat polisine, kudu tertib polisine, mergo keamanan negara yang terdiri dari kota-kota dan ibu kotanya pasti kudu kutha lho ya. Ora ono kok negara kok ibu kota desa ndi, gunung ndi ra ono. Sing ibu kota sebuah negara pasti sebuah kota besar, sehingga kuncinya adalah dengan kuatnya polisi. Polisi terletak di kota-kota menjaga dalam negeri, tentara berada di perbatasan, sopo wani mlebu rene arep macem-macem ning negaraku, itu tentara yang akan bertindak. Dan sekarang tentara dibantu oleh preman-preman gendo-gendo di depan saya ini. Tenang wae Pak sampean. Nek perang susuk, tentara jangan maju dulu, cukup anak-anak muda yang belum punya kerjaan ini ya. Pasti mereka etos perangnya luar biasa. Iki aku rabi ra payu, penggawean rung entuk jak gelut ayo wis kan gitu. Itu mereka Pak, gitu ya.